Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dzunub was sayyi'at wa bi rahmatihi tuqbalu taubat wal hasanat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin fakhril kainat wa ala alihi wa ashabihi ahlil kamalat, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat-nikmat yang besar ataupun nikmat-nikmat yang kecil yang Allah berikan kepada kita, ini merupakan bukti Allah sayang kepada kita. Terutama anak-anakku sekalian, masuknya kita di bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Mu'azzam, Syahrul Ramadan. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, disebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala beliau berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Semua amal anak Adam, semua amal daripada manusia akan kembali kepada dia sendiri, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah melanjutkan daripada kalamnya, sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan aku yang akan langsung membalasnya. Maka lihat anak-anakku sekalian, betapa Allah memuliakan satu ibadah yang bernama puasa, yang mana puasa ini adalah satu amaliyah yang lebih unggul daripada amaliyah yang lain. Maka dari itu, semua amal yang kita kerjakan, semua ibadah yang kita kerjakan, Allah mengatakan akan kembali kepada kita sendiri, kecuali puasa. Dari sini kita bisa ambil hikmah, ambil pelajaran, bahwasannya amal puasa ini lebih unggul dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Kata ulama, karena apa? Karena di dalam puasa, di situ disebutkan oleh Rasulullah, laisa fis syiyam riya. Tidak ada di dalam puasa itu riya. Apa maksudnya? Orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa tidak ada bedanya. Ketika ada seorang yang berjalan, dua orang berjalan di depan kalian, yang satunya berpuasa, satunya tidak berpuasa, maka kalian tidak mungkin bisa membedakan antara mana yang puasa dan mana yang tidak berpuasa. Karena puasa ini adalah amal mahdhah, amal yang murni betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada gerakan di dalam puasa. Karena puasa itu adalah al-imsak, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan mulai dari fajar sampai waktu maghrib. Maka Allah akan membalas setiap orang yang berpuasa sesuai daripada kadar keimanannya kepada Allah, sesuai kadar daripada menahannya dia dari nafsunya, sesuai kadar daripada dia menahan dari semua yang menggodanya. Antara A dan B tidak mungkin sama balasan yang akan Allah berikan kepadanya. Maka dari situ, anak-anakku sekalian, dari puasa ini ada makna yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai hambanya ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui satu ibadah yang bernama puasa ini, Allah ingin mengajak kita semuanya. Ayo dekati aku, ayo dekati aku. Makna yang tersimpan dari hadis tersebut semacam itu. Maka disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yakni puasa, sebagaimana telah Allah wajibkan kepada kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian, yakni puasa, agar supaya apa? Agar supaya kalian bertakwa kepada Allah. Jadi makna dari puasa ini adalah mengajarkan kita semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahannya kita daripada hal-hal yang batalkan ini cuma sekian persen saja, anak-anak.
lebih dari itu, lebih besar dari itu adalah bagaimana kita semakin dekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan amal tilawatil Quran, dengan amal sunnah. Allah janjikan semua amaliyah itu ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Ada yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa demikian? Karena puasa wa ana ajzi bih, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Tanpa batasan ratusan ribuan, tidak. Allah tidak membatasi. Akan tapi Allah akan membalas dengan begitu besar anugerah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang betul mendapatkan makna daripada puasa. Maka sekali lagi anak-anakku sekalian, mari di bulan yang penuh rahmat ini, bulan yang betul-betul diagungkan oleh syariat ini, mari kita agungkan bulan Ramadan. Orang yang mengagungkan bulan Ramadan akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz teringat ada satu kisah. Ada seorang Majusi miliki seorang anak yang dia ini anaknya waktu Ramadan, dia ini makan di depannya orang-orang yang puasa. Sehingga si Majusi ini marah. Sampai dalam riwayat tersebut si Majusi ini memukul anaknya. Karena dia tidak terima anaknya makan di depannya orang yang puasa. Hingga saat kemudian si Majusi ini meninggal. Maka ada Sholihul Balad, orang yang alim, orang yang soleh di negeri tersebut, melihat dalam mimpinya orang Majusi ini dimasukkan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Sholihul Balad, orang yang soleh ini bertanya, "Wahai Majusi, wahai fulan, karena apa engkau ini dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dia menjawab, "Ya Syekh, aku dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena aku muliakan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan aku hidayah sebelum aku diwafatkan oleh Allah, sehingga semua dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu berapa saat aku dimasukkan surga sama Allah Subhanahu wa taala." Lihat bagaimana seorang Majusi, orang yang menyembah api, dimuliakan oleh Allah karena muliakan bulan Ramadan. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad, ummatun marhumah, umat yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika mereka bisa muliakan bulan Ramadan, jelas Allah akan muliakan orang-orang tersebut. Dan barang siapa yang menghinakan bulan Ramadan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anakku sekalian, kita hiasi bulan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, terutama amaliyah-amaliyah sunnah, dan jangan sampai ditinggalkan amaliyah-amaliyah fardu. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua masuk bulan Ramadan ini dalam keadaan kita betul-betul bisa memanfaatkan momen-momen berharga ini, sehingga tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga menjadi satu ketukan hati buat Ustaz dan juga kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima daripada amal kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.